Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andalia dengan nomor induk dosen 0915099601. Saya merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros pada Prodi Manajemen. Dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengajaran. Video ini merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Video ini berisi tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah akuntansi biaya, yang mana mata kuliah ini membahas tentang fondasi dasar pemahaman praktik akuntansi, yang mana mahasiswa diajarkan untuk mampu menyelesaikan siklus akuntansi hingga proses penyusunan laporan keuangan. Nah, selain itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami standar akuntansi keuangan yang berlaku dan mengakomodir semua peraturan-peraturan perundangan yang terkait. Kuliah ini terdiri atas 4 CPL, yaitu CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian di CPL 2 menguasai konsep dasar dan teori utama mengenai proses dan fungsi manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen strategi. Kemudian untuk CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, CPL yang terakhir mampu merancang, menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas strategis dari fungsi-fungsi manajemen pada tingkatan operasional pada berbagai organisasi bisnis, khususnya industri kreatif berdasarkan prinsip ilmu manajemen untuk menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi. Mata kuliah ini juga terdiri atas 4 CPMK. Yang pertama itu, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan karakter jujur, teliti, dan bertanggung jawab pada bidang akuntansi. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, fungsi, dan teori utama akuntansi dengan baik. CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan proses pencatatan akuntansi dengan benar. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dan dagang. Pembelajaran ini dilakukan dengan metode pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian dosen kepada mahasiswa menggunakan media pembelajaran yang ada. Kemudian Interaction merupakan interaksi antara mahasiswa dan dosen di dalam proses pembelajaran, yang mana di sini akan dilakukan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa ataupun diskusi-diskusi kecil terkait dengan materi yang dibawakan. Assessment merupakan penilaian yang berkaitan dengan bagaimana hasil belajar dari mahasiswa. Sebagai bentuk persyaratan Serdos tahun 2025 gelombang 1, berikut ini adalah video pengajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik? Oke, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa mengenai kepercayaan kita masing-masing. Bahkan di antara kalian ada yang mau berdoa, boleh tunjuk tangan. Oke, ada. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa sesuai dengan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan konsep dasar dari akuntansi. Sudah ya? Kalian masih ingat tidak apa-apa yang kita pelajari minggu lalu? Kan ada beberapa, mulai dari definisinya, lalu kemudian penggunanya siapa, lalu kemudian apa lagi ya? Siklus akuntansi itu seperti apa? Terus beberapa bidang dalam akuntansi apa saja, kan ada ya? Ada kan? Oke, mari kita refresh dulu otaknya kalian. Apakah masih betul-betul masih ingat atau tidak? Oke, yang pertama, ada yang ingat tidak apa definisi dari akuntansi? Oke,
boleh berdiri. Baik Bu, terima kasih. Jadi definisi dari akuntansi itu adalah aktivitas yang mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan transaksi tersebut. Oke, jadi itu adalah definisi dari akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah proses mengumpulkan apa? Bukti-bukti transaksi yang kemudian kita klasifikasikan. Setelah kita klasifikasikan, kita akan masukkan ke dalam jurnal. Itu yang dicatatkan. Lalu kemudian setelah dimasukkan di dalam jurnal, dia bakalan diposting ke buku besar. Dari buku besar, dia akan mendapatkan neraca saldonya. Nah, tahu kan neraca saldo? Neraca saldo itu harus seimbang antara aset dan kewajiban pemasukan. Nah, itu yang akan kita bahas terkait hari ini, itu pertemuan hari ini yang akan kita bahas. Nah, lalu kemudian siapa sih pengguna dari informasi akuntansi? Kan ya, akuntansi menghasilkan informasi, jadi kita harus tahu siapa yang menggunakannya. Ada yang masih ingat pengguna dari informasi akuntansi? Oke, silakan Agus. Pengguna internalnya siapa ya? Yang pertama itu ex perusahaan, ini perusahaan. Ex perusahaan itu yang pertama itu kreditor, pemerintah, investor, supplier, dan yang kedua itu in perusahaan. Yang pertama direktur, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan karyawan. Oke, jadi untuk internal perusahaan itu artinya orang-orang di luar perusahaan. Internal perusahaan ada kreditur. Kenapa ada kreditur? Nah, mereka butuh informasi dari laporan keuangannya. Lalu kemudian yang kedua ada pemerintah. Kenapa pemerintah juga perlu? Karena kan dia melihat apakah si perusahaan ini memberikan dampak yang baik bagi pemerintahnya, apakah dia bayar pajak, apakah dia memberikan pertanggungjawaban sosialnya. Lalu kemudian ada internal perusahaan yang membutuhkan adalah orang-orang di dalam perusahaan itu, ada direkturnya, ada manajer keuangannya, manajer operasionalnya. Kenapa mereka butuh itu? Ya karena kan mereka harus merancang bagaimana ke depannya berjalannya ini perusahaan, sehingga mereka butuh informasi akuntansi. Oke, lalu kemudian apa lagi yang kalian ingat? Masih ada satu ya, siklus akuntansi. Ya, kan kita kan harus paham itu. Siklus akuntansi itu seperti apa? Siklus akuntansi itu yang pertama transaksinya. Oke. Dan selanjutnya itu dalam bentuk dokumen dasar, memo atau not atau kwitansi. Selanjutnya itu dalam bentuk jurnal. Selanjutnya itu dalam bentuk buku besar. Selanjutnya neraca saldo yang terakhir itu laporan keuangannya. Oke, jadi seperti itu ya untuk siklus dari akuntansi. Semua dimulai dari transaksi. Kalau tidak ada transaksi, apa yang mau dicatatkan? Betul? Oke, dari transaksi kan ada bukti transaksi. Nah, itulah dokumennya, ada nota, kwitansi. Kalau misalnya nota sama kwitansinya di luar, kita gunakan memo. Lalu dari situ kita akan posting ke jurnal. Tahu jurnal kan debit kredit. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari itu setelah persamaan dasar. Nah, lalu kemudian yang kedua ya, setelah dari jurnal kita harus posting ke buku besar. Dan buku besar ini diklasifikasikan kas semua dengan kas, aset semua dengan aset, kewajiban semua dengan kewajiban, kita semua dengan likuiditas. Lalu akan ada neraca saldo. Lalu kemudian akan ada laporan keuangan. Laporan keuangan ada beberapa ya, ada beberapa jenis. Ada laporan keuangan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi, laporan arus kas, lalu kemudian laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi untuk minggu ini, persamaan dasar akuntansi. Nah, apa saja tujuan pembelajaran saya di persamaan dasar akuntansi ini? Ya, mari kita lihat bersama. Yang pertama, ada konsep dasar akuntansi. Lalu kedua, ada terminologi akuntansi. Dan yang ketiga itu persamaan dasar dari akuntansi. Nah, materi-materi ini, tujuan pembelajaran ini diturunkan dari CPMK 2 dan CPMK 2 yang sudah saya tampilkan di
kalian semua bisa mengaksesnya di situ. Oke? Dari CPMK-nya di sini kalian diharapkan mampu untuk menganalisis konsep dasar, fungsi dan teori utama akuntansi dengan baik. Oke? Itu CPMK-nya. Lalu kemudian ada sub CPMK-nya atau sub capaian mata kuliahnya, yaitu kalian harus mampu menerapkan konsep dasar persamaan akuntansi. Artinya di akhir nanti kalian harus mampu mencatatkan persamaan dasar akuntansi berdasarkan tugas yang saya berikan. Oke? Oke, sekarang kita masuk di konsep dasar akuntansi. Jadi ada 3 poin penting yang perlu kalian pahami dari konsep dasar akuntansi. Yang pertama itu siklus akuntansi atau urutan kerja dari akuntansinya. Tadi kan sudah disebutkan sama temannya ya, sama Yahya, apa saja siklus akuntansi. Lalu kemudian setelah itu yang harus kalian pahami adalah laporan keuangan. Minimal kalian harus paham terkait dengan jenis-jenis laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 5 laporan keuangan. Yang pertama laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Ini memuat tentang harta, kemudian utang dan modal. Nah, terus yang kedua ada laporan laba rugi. Ini untuk melihat apakah perusahaannya kita untung atau rugi. Nah, lalu untuk perputaran arus kasnya ada laporan arus kas. Begitu pula dengan modal ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Ini berisi catatan-catatan penting terkait dengan keempat laporan keuangan di atas. Ya, dengan kata lain itu berisi keterangan-keterangan tentang akun yang kita catatkan di situ, dari mana dia berasal. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian konsep dasar akuntansi yang harus kalian pahami adalah tentang peraturannya. Siapa sih yang mengatur ini? Kita mengacu di mana? Toh, kan seperti itu. Setiap mengerjakan sesuatu itu harus punya peraturan. Kalau tidak ada aturannya bakalan amburadul. Nah, sama dengan akuntansi, kita mengadopsi IFRS. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang kita gunakan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, yang digunakan pemerintah PSAK EKA, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas pabrik. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut ya untuk materi selanjutnya. Nah, ini yang harus kalian pahami, terminologi. Ada yang tahu apa itu terminologi? Atau baru kali ini mendengar? Baru ya? Baru. Terminologi itu adalah sebuah istilah yang digunakan pada tempat tertentu. Semisal terminologi dalam akuntansi artinya istilah-istilah yang digunakan di dalam akuntansi. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami di dalam akuntansi. Yang pertama itu di bagian aset. Aset ini terdiri atas beberapa bagian. Ada kas, piutang usaha, ada peralatan, kemudian ada kendaraan, bangunan, tanah, itu semua aset. Nah, kas, tahu tidak apa itu kas? Kas tidak tahu? Kalau uang tunai tahu? Tahu. Kas itu tidak selalu berupa uang tunai. Dia adalah alat pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa digunakan kapan saja. Jadi bisa berupa kas, bisa berupa cek. Oke, jadi seperti itu kalau kas. Bisa uang tunai, bisa cek. Nah, lalu berikutnya di posisi aset, tadi aset ada piutang usaha. Piutang usaha itu tagihannya tagihan perusahaan yang kita miliki kepada pihak lain yang meminjam sama kita. Dengan kata lain, piutang usaha adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain. Kita yang bertindak sebagai pemberi pinjaman. Ya, lalu kemudian ada peralatan. Nah, selain peralatan, ada juga perlengkapan. Tahu bedanya peralatan dengan perlengkapan? Kalau peralatan biasanya digunakan untuk waktu yang cukup lama. Kalau perlengkapan biasanya digunakan dalam waktu yang cukup singkat. Nah, contohnya apa? Perlengkapan sebagai peralatan contohnya apa? Yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Apa? Ada yang bisa? Oke, yang apa? Kalau misalkan perusahaan bu yang peralatan itu mesin produksinya yang jangka panjang. Oke, ada mesin produksi, lalu kemudian aset
Alat tulis kantor, contohnya pen, tinta, printer maksudnya. Lalu kemudian kertas, itu kan digunakan untuk jangka waktu yang singkat. Biasanya dia kurang dari 1 tahun. Nah, aset yang lain ada kendaraan, bangunan dan kendaraan. Tahu tidak arti kendaraan? Tahu. Transportasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau kendaraannya milik kalian pribadi itu bukan aset perusahaan ya. Tidak boleh kalian catatkan nanti di jurnalnya. Karena itu milik pribadi bukan milik perusahaan. Lalu kemudian ada bangunan. Bangunan itu gedung permanen yang dimiliki oleh perusahaan. Baik yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya maupun yang disewakan untuk yang lainnya. Jadi seperti itu kalau bangunan. Kemudian ada tanah. Tahu tanah? Apa itu tanah? Apa? Lahan kosong biasanya. Kalau tanah kan lahan kosong. Kemudian biasanya juga ada digunakan sebagai tempatnya dibangunkan bangunan perusahaannya. Oke, jadi seperti dia ini untuk akun-akun aset. Ada yang kurang dipahami untuk bagian dari aset ini? Ada? Kalau tidak, kita lanjut. Saya yang bertanya sama kalian. Kewajiban. Kewajiban itu utang itu terdiri atas 2 jenis biasanya. Ada utang usaha, ada utang. Kemudian di sisi yang lain kita juga mengenal utang jangka pendek dan utang jangka. Nah, terus kita masuk ke ekuitas. Ekuitas terdiri atas modal saham dan laba yang ditahan. Ini ada 2 di sini. Modal saham, tahu modal saham? Kontribusi pemilik perusahaan yang berbentuk perseroan. Jadi kalau dia tidak berbentuk perseroan, bukan saham namanya, bukan modal saham namanya. Oke? Ingat ya, kalau dia bukan perseroan, bukan CV, mereka tidak menggunakan modal saham, modal saja. Oke? Lalu kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan ini bisa menjadi ekuitas karena apa? Itu adalah keuntungan yang belum dibagikan dan biasanya diputar untuk dikembalikan menjadi modal. Video lagi ini. Tadi kan kita sudah bahas sampai di bagian ekuitas ya. Ada yang mungkin ada yang belum dipahami, ada yang belum dipahami. Oke, Sherry, apa itu silakan? Di sini kan jadi ekuitas itu ada utang saham. Terus tadi dijelaskan tentang piutang. Jadi apa perbedaan dari utang dan piutang? Oke, terima kasih pertanyaannya Sherry. Jadi perbedaan utang dengan piutang itu bahasa sederhananya seperti ini. Piutang itu kita yang kasih orang pinjaman. Perusahaannya kita yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Sedangkan utang adalah kebalikannya, kita yang meminjam sama orang lain. Kalau kita meminjam sama perusahaan lain itu namanya utang usaha. Kalau kita meminjam sama bank itu namanya utang bank. Nah, dan tentunya jika utang itu selalu berhubungan dengan bunga. Jadi dalam jurnal nanti akan muncul bunga. Oke, kita kembali lagi ke materi yang tadi terkait dengan ekuitas. Di sini ada beberapa yang mempengaruhi laba limpahan. Yang pertama ada pendapatan, kemudian ada beban, ada biaya dan ada dividen. Tahu apa itu pendapatan? Apa itu pendapatan? Apa itu pendapatan? Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan produk atau jasa. Itulah pendapatan. Kalau beban, biaya, beban, apa itu beban? Hah? Apa itu beban? Uang yang harus dikeluarkan untuk sesuatu hal yang dinikmati pada saat kita melakukan transaksi. Kalau biaya kebalikannya. Kalau biaya kebalikannya, oke? Bisa dipahami ya? Ya, terus yang terakhir ada dividen. Apa itu dividen? Apa itu dividen? Laba ditahan tadi keuntungan yang belum dibagikan. Kalau dia sudah dibagikan namanya dividen.
Oke, apa terkait dengan terminologi akuntansi atau istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi? Dan kalian sudah lihat klasifikasinya kan? Aset terdiri atas apa, liabilitas terdiri atas apa, lalu kemudian ekuitas terdiri atas apa. Nah, itu menjadi dasar untuk mengetahui bentuk dari persamaan dasar dari akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Ada yang tahu apa persamaan dasar akuntansi? Definisinya? Oke, silakan. Boleh berdiri. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan perusahaan yang selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Oke. Jadi persamaan dasar akuntansi itu maksudnya adalah sebuah perhitungan. Jadi kalau perhitungan berarti ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, toh bisa jadi itu. Nah, perhitungan yang memproyeksikan artinya dia menggambarkan kekayaan. Kekayaan itu artinya apa kalau kekayaan? Aset. Aset itu kekayaan. Nah, selain memproyeksikan kekayaan, dia juga menggambarkan hutang dan modalnya. Jadi dia juga menghitung liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan ketiga ini, aset harus seimbang dengan ekuitas plus liabilitas. Kalau tidak seimbang, artinya ada masalah yang terjadi dengan pelaporan keuangan perusahaan lain. Paham? Jadi kalau misalnya ada hal semacam itu yang terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Mengkoreksi kembali letak kesalahannya kita. Oke. Secara tidak langsung, persamaan dasar akuntansi itu sebenarnya sudah menggambarkan laporan posisi keuangannya kita. Apa-apa yang perlu di dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada beberapa unsur ya. Ada harta kekayaan perusahaan yang berupa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan itu harus seimbang dengan liabilitas plus ekuitasnya. Harus seimbang antara kewajiban dengan modalnya. Nah, liabilitas itu apa liabilitas tadi? Itu utang. Liabilitas itu modal. Sebenarnya ada dua, ada modal saham dengan modal utang. Lalu kemudian ini untuk persamaan dasar akuntansinya. Kan tadi sudah diberikan gambarannya, harus diseimbang antara posisi ini aset, jadi ini asetnya ya, itu harus seimbang dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi artinya kalau di sini 10, jumlahnya di sini juga harus cukup 10. Tidak boleh 9 atau 8. Karena salah satunya tidak balance, tidak seimbang, itu artinya ada permasalahan di dalam keuangan. Tadi yang saya sudah katakan. Sama juga hidup, kalau tidak balance kan tidak seru. Ya toh, kalau kita tidak begini. Jalan kehidupan dengan cara yang kan jauh. Oke. Nah, ini persamaan dasar akuntansi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Aset itu berupa harta. Tahu semuanya di aset apa tuh? Jadi semua jumlahnya tadi dari apa yang pertama kas, kemudian kendaraan, terus apa lagi? Peralatan, kapal, tanah, bangunan. Ini semua yang harus ada di sini. Jumlahnya itu semua harus sama dengan total jumlah dari utang bangka maupun utang usaha atau utang jangka panjang dan utang jangka ditambah dengan modal atau ekuitas. Ini adalah gambaran persamaan dasar akuntansi yang lebih kompleks. Tetap di sini ada aset, terus kewajiban plus ekuitas. Ekuitas terdiri atas dua, ada modal saham ditambah laba. Itu total ekuitasnya. Lalu kemudian laba ditahan itu terdiri atas 3 unsur lagi. Dia berasal dari pendapatan kah? Ataukah dia berasal dari beban? Atau dia berasal dari apa makna dari pendapatan plus, beban plus, dan dividen plus? Apa maknanya? Ada yang menambah, ada yang mengurangi. Pendapatan di sini dia menambah atau mengurangi?
ekuitas. Artinya kalau ada modal masuk, modal yang bertambah. Kemudian ketika ada pembayaran dividen, artinya ada pengurangan, dia mengurangi ekuitasnya. Lalu kemudian ada pendapatan. Kalau ada pendapatan artinya ada penjualan dari produk atau jasa kita, jadi artinya ada yang masuk, uangnya. Dari uang itu yang menambah ekuitasnya kita. Kemudian ada beban, pengeluaran beban itu mengurangi. Oke, sampai sini paham tidak terkait dengan persamaan jasa transaksi? Paham atau tidak? Kalau sudah paham, artinya kita harus latihan supaya semakin paham. Dan apakah memang setelah latihan itu menunjukkan bahwa kalian betul-betul paham atau tidak? Ya kan? Oke, ini ada soalnya GA dan IKN. Oke, yang pertama, contoh soal untuk yang pertama. Saya kasih satu contoh soal. Yang pertama itu pada tahun 2020, Al mendirikan perusahaan jasa yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang bergerak pada jasa perawatan dan perbaikan berbagai alat elektronik ini diberi nama PT Terang. Perusahaan ini beroperasi di Makassar. Pada tanggal 1 April 2020, PT Terang menerima setoran tunai 150 juta sebagai setoran modal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Nah, kita mau catatkan di transaksi ini dia masuk bagian apa? Apakah dia masuk di gas? Apakah dia masuk di bangunan kah? Atau apa? Oke, jadi ada kolom di sini, kolom aset, liabilitas sama ekuitas. Nah, berdasarkan dari soal tadi, kan dia ada setoran modal, artinya ada tambahan uang masuk. Kalau uang masuk, dia bagian dari aset berupa kas. Berarti kolom kasnya dimasukkan sebesar 150 juta. Lalu kemudian karena ada setoran modal, artinya ada penambahan untuk ekuitas di bagian modal saham. Kita isi di sini. Transaksi A, kasnya tadi 150 juta. Jadi di sini 150 juta. Sekarang sebesar 150 juta. Artinya kan ada uang yang kita terima. Uang yang kita terima akan dicatatkan di bagian aset di posisi kas sebesar 150 juta. Terus, apa lagi yang bertambah ketika ada setoran modal? Modal saham sebesar 150 juta. Seimbangkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Inilah yang dimaksud dari persamaan dasar akumulasi tadi, di mana dia harus selalu seimbang. Jadi kalau semisal ada transaksi di sini, biasa otomatis dia juga akan ada transaksi di salah satu sisi kiri. Oke? Kalau seperti itu, kalian mungkin bisa berdiskusi dengan temannya, 4 orang ya, 4 orang. Bentuknya bisa dibuat flowcard, buat mengikat kursi. Tugas yang saya berikan sudah semua dikerjakan? Ada yang bersedia untuk memberikan jawabannya di kolom-kolom ini? Kolom sudah tersedia. Sisa kalian input masuk, dia berada di posisi mana? Apakah di kas, bangunan, kendaraan, ataukah ada di posisi sebelahnya, ada liabilitas atau ekuitas? Oke, transaksi A tadi kan sudah ya. Transaksi A itu kasnya 150 juta. Kemudian modal sahamnya 150 juta juga. Oke, kita lanjut ke transaksi B. Transaksi B siapa? Silakan. Oke, yang lain mohon diperhatikan. Oke, bangunan. Bangunan tadi kan ada tambahan bangunan ya sama kendaraan sebagai setoran modal. Oh, tanah. Oke, sorry, tanah dan bangunan sebagai setoran modal. Artinya yang bertambah kolom bangunan sama tanah. Terus modal. Oke. Transaksi terakhir silakan. Terus hitung ya berapa jumlah saldo dan jumlah total dari aset dan
keluarga ditahan berkurang sebesar jumlah yang sama. Nah, sekarang hitung berapa saldo kasnya. Semuanya ini Ya, saldo kas, kendaraan, tanah, bangunan itu semua dihitung. Saldo kasnya 209 juta. Terus saldo kendaraan, kendaraannya 200. Terus saldo tanah 200. Kemudian peralatan 17 juta. Lalu piutang usaha 8 juta rupiah. Liabilitas untuk utang usahanya 7 juta. Utang bank 60. Ekuitas modal sahanya berapa? 600. Oke, 600 juta. Kemudian laba tahan 17 juta. Oke, jumlah untuk posisi aset ada berapa? Jumlah totalnya berapa? 684 juta. 684 juta rupiah. Kemudian untuk liabilitasnya 284 juta. Jadi seimbangnya semua yang di dalam kurung itu tidak boleh dijumlahkan, tapi dikurangi. Nah, saldo akhirnya, jumlah akhirnya adalah 684 juta. Nah, di sini juga demikian, ekuitas plus liabilitasnya 684 juta. Artinya tidak ada sama sekali kesalahan dalam pencatatan transaksinya kalian. Oke, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini terkait dengan persamaan akuntansi. Lalu kemudian mungkin bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing ya. Ini secara individu, tidak lagi berkelompok. Di halaman 25 silakan dibuka, itu nanti akan menjadi tugas rumah untuk kalian. Lalu setelah dikerjakan itu harus dikumpulkan pada classroom-nya kita, oke? Batas waktunya 1 hari sebelum pelajaran masuk kuliah pada hari berikutnya. Jadi jam 5 besok kemarin sorenya, oke? Oke, cukup sekian untuk hari ini. Nah, untuk menutup seperti biasa ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doanya? Mungkin dari perempuan, silakan. Pada hari ini mari kita tutup dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Itulah tadi video pengajaran mata kuliah pengantar akuntansi yang dibawakan oleh saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.